Hari ini kita membahas materi terminologi graf. Terminologi di sini maksudnya adalah istilah-istilah yang digunakan dalam materi graf. Yang pertama adalah ketetanggaan. Ketetanggaan ini patokannya adalah dua simpul. Jadi yang menjadi patokan adalah simpulnya. Dua buah simpul pada graf tak berarah itu dikatakan bertetangga jika keduanya dihubungkan langsung oleh sebuah sisi. Contohnya di sini diberikan graf G1. Kalau kita perhatikan ini simpul 1. Simpul 1 ini dia bertetangga dengan 2, bertetangga juga dengan 3. Karena dari 1 ada sisi ketiga, ada sisi kedua. Tapi simpul 1 ini tidak bertetangga dengan 4. Karena 1 dan 4 tidak langsung dihubungkan oleh sisi. Jadi kalau 1 mau ke simpul 4, itu harus melalui ke 3 dulu, atau bisa ke simpul 2 dulu. Maka 1 dan 4 disebut tidak bertetangga. Tapi simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3. Kemudian yang kedua adalah bersisian. Kalau tadi bertetangga itu acuannya antara simpul dengan simpul lagi. Sedangkan kalau bersisian itu antara simpul dengan sisi. Misalnya, balik lagi ke graf G1. Misalnya, simpul 1 itu bersisian dengan sisi 1, 3. Ya, kalau sisi kan ditulisnya berupa pasangan terurut ya. Berupa pasangan 1,3, 1,2, 2,4 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini simpul 1 dia bersisian dengan sisi 1,3 dan sisi 1,2. Sedangkan kalau simpul 3 itu bersisian dengan sisi 3,1, 3,2 dan 3,4. Kurang lebih begitu. Selanjutnya yang ketiga adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Jadi, yang disebut dengan simpul terpencil ketika simpul itu tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya, alias nggak ada garis atau nggak ada sisi yang menyentuh simpul tersebut. Contoh di sini diberikan graf G3, maka yang menjadi simpul terpencil adalah simpul 5, karena tidak ada sisi yang menghubungkan 5 dengan simpul manapun. Kemudian ada juga istilah graf kosong. Graf kosong intinya adalah tidak memiliki sisi. Kan syarat disebut dengan graf itu minimal dia mengandung satu simpul. Kalau sisi boleh himpunan kosong. Nah, kalau di sini sisinya tidak ada. Contohnya kalau ada 5 titik, 5 simpul lebih tepatnya, ada 5 simpul tanpa sisi sama sekali, maka dia dinotasikan dengan N5. Jadi kalau misalnya kita punya 4 simpul tapi tanpa ada sisi satupun, maka dia adalah graf kosong yang notasinya adalah N4 dan seterusnya. Selanjutnya adalah derajat. Sebelumnya ini juga sudah disampaikan, derajat itu intinya, derajat itu kita pandang, kita lihat itu setiap simpulnya. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contoh, pada G1, kalau kita perhatikan, simpul 1 dan simpul 4 ini memiliki derajat yang sama. Maksudnya apa? Dia memiliki sisi yang menyentuh simpul tersebut itu banyaknya sama. 1, ada berapa garis yang menyentuh 1? Yaitu 2. Yang 4 juga sama. Yang menyentuh simpul 4 ada 2 garis. Yang ini dan yang ini. Sehingga 1 dan 2 itu derajatnya sama, yaitu simpul 1 dan simpul 4 itu sama derajatnya, yaitu 2. Sedangkan simpul 2 dan simpul 3 itu juga derajatnya sama, yaitu sama dengan 3. Di sini sudah dituliskannya. Sedangkan pada graf G3 graf G2 kita mau memandang yang ketika ada kasus loop, ada kasus gelang.
perhatikan bahwa kalau gelang derajatnya dihitung 2. Ya, karena dia ada tempat yang keluarnya, ada yang tempat masuknya. Atau dia menyentuhnya kan jadi seakan-akan disentuh oleh 2 garis, walaupun dia sebenarnya 1 garis. Ya, jadi untuk yang derajat 3 ini, dia memiliki derajat D3-nya adalah 4, yaitu 1 E3, 1 sisi E4, 1 sisi E5, dan E5-nya dihitung lagi, jadi 2 sisi E5. Jadi E3, E4, E5, E5. E3, E4, E5, E5. Jadi ada 4 derajatnya. Sedangkan kalau untuk contoh yang G3, kita mau memperhatikan ini. Ketika dia tidak memiliki sisi, alias dia adalah simpul terpencil. Berarti dia memiliki derajatnya sama dengan 0. Kalau balik lagi ke graf G2 misalnya, saya mau menjelaskan di sini untuk yang simpul 1 dia berarti memiliki berapa derajat, karena ada 3 garis ya, yaitu E2, E1, dan E3, maka simpul 1 memiliki 3 derajat. Ini juga untuk yang G3, kalau kita perhatikan simpul yang 4-nya dia memiliki 1 derajat. Yang memiliki derajatnya 1, derajatnya sama dengan 1, itu disebut, berikutnya kita sebut dengan anting-anting. Nih ya. Dan perlu diperhatikan, saya ulangi lagi, kalau yang gelang itu dihitungnya per derajat 2. Seperti itu.